Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Dimanapun berada, saya doakan semoga dalam ketaatan kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, hidup dalam penuh keimanan, ketakwaan, kebahagiaan, tidak terlilit hutang riba maupun non-riba, bebas dari segala macam masalah, harta berlimpah, rezeki barokah, semua kebutuhan tercukupi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu tentang doa membayar hutang. Tak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap orang bisa dipastikan pernah berhutang kepada orang lain atau mengutangi orang lain. Utang piutang adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam hidup terkadang seseorang dihadapkan pada kondisi terdesak dan terjepit, sehingga mau tidak mau ia harus berhutang kepada saudara yang lain. Dan terkadang pula seseorang dihadapkan pada saudara atau teman yang sangat membutuhkan bantuannya, sehingga ia pun dituntut untuk mengutangi saudaranya itu sebagai wujud dari rasa solidaritas sosialnya. Pada masa seperti sekarang ini, di mana-mana kebutuhan hidup terus meningkat, harga-harga barang kian melambung, keinginan semakin banyak, dan godaan terlihat di sana-sini. Tetangga beli sepeda motor baru, kita pun ingin ikut membelinya. Tetangga punya TV baru, kita tertarik ingin membeli yang sepertinya. Teman punya HP model baru, kita tergiur untuk punya HP yang sama. Bahkan yang lebih canggih lagi, dia jika tidak sabar-sabar mengendalikan nafsu, rasanya semuanya ingin dibeli dan dibeli, walaupun harus dengan hutang dulu. Bahkan ada beberapa orang yang hidupnya selalu tergantung dengan utang. Mau beli apapun pakai hutang. Kini membeli barang-barang secara kredit seperti sudah menjadi simbol zaman ini. Begitu mudahnya membeli barang dengan cara kredit. Saat kita berdiam diri di rumah saja, banyak tawaran kredit menghampiri kita. Hampir semua barang sekarang ini bisa dibeli dengan utang, dari panci hingga mercy. Banyak perusahaan, toko, atau bahkan perorangan yang menawarkan barang-barang dagangan secara kredit. Banyak sales yang berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, hanya untuk menawarkan barang dagangan kreditnya. Di sisi lain, banyak fasilitas ditawarkan untuk mempermudah kredit, misalnya kartu kredit. Dengan kartu ini, pemiliknya bisa membeli barang apa saja, karena perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit ini menjamin membayarnya. Secara lahiriah, layanan tersebut adalah rahmat, karena praktis dan sangat memanjakan. Tetapi ingat, jika mengakhirkan pembayaran untuk beberapa lama, maka utangnya akan menumpuk ditambah bunganya. Belum lagi pemilik kartu kredit akan selalu keranjingan untuk berbelanja, hingga barang-barang yang tidak perlu sekalipun. Sebagai sebuah keniscayaan hidup, agama pun tak lepas memberikan aturan dan syariat tentang utang piutang ini. Dan tentu saja mengutangi itu lebih utama daripada yang berhutang, karena memberi itu lebih utama daripada menerima, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rasulullah SAW
senantiasa menganjurkan agar kita membantu saudara kita yang kekurangan dan berada dalam penderitaan serta kesengsaraan hidup. Jika kita tidak mampu memberi mereka secara cuma-cuma, maka hendaknya kita bersedia mengutanginya. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan orang mukmin atau orang miskin, maka Allah akan memberi kemudahan untuknya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Di sisi lain, Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita agar jangan senang berhutang, karena berhutang itu berat tanggung jawabnya, baik di dunia maupun di akhirat. Saat di dunia saja orang yang berhutang sudah dibuat pusing oleh hutang yang ditanggungnya. Ia selalu dikejar-kejar waktu dan tempo pembayaran. Beruntung jika orang yang dihutangi sudi sedikit bijaksana memberi keringanan atau kelonggaran waktu. Jika tidak, bisa-bisa orang yang hutang itu masuk bui gara-gara hutangnya. Adapun di akhirat, beban hutang itu lebih berat lagi. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya ada seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian ia dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, dan terbunuh lagi, sedang ia memiliki hutang, sungguh ia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dibayarkan. Hadis riwayat Nasai. Apabila kita terpaksa harus berhutang, maka sebaiknya kita cepat-cepat membayarnya ketika telah mampu, agar tidak terus menjadi beban. Menunda-nunda pembayaran hutang ketika telah mampu adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, menangguhkan utang orang yang mampu adalah suatu penganiayaan. Dan apabila di antara kamu sekalian itu dibayar oleh orang yang mampu dengan cara cicilan, maka terimalah yang demikian itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis lain menyebutkan yang artinya, orang kaya yang menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu pembayaran utangnya adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita berhutang dengan niat yang benar ingin membayarnya, dan kita juga berusaha untuk melunasinya atau mencicilnya sesuai perjanjian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki kepada kita untuk membayarnya. Dan apabila kita meninggal sebelum hutang itu terlunasi, maka hutang itu ada di dalam kekuasaan Allah, kekuasaan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa dari umatku menanggung hutang dan ia telah bersungguh-sungguh membayarnya, kemudian ia meninggal sebelum melunasinya, maka aku adalah walinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang perlu dilakukan saat hendak membayar hutang? Kita perlu melakukan kebaikan kepada orang yang telah berjasa mengutangi kita. Rasulullah SAW mengajarkan, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun doa agar dimudahkan untuk melunasi hutang atau membayar hutang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan, kemalasan, ketakutan, kikir, dan dari utang yang melilit serta musuh-musuh yang ganas. Adapun cara mengamalkan doa ini adalah diamalkan setiap
habis sholat fardu sebanyak-banyaknya sampai hutangnya terlunasi atau sampai hutangnya terbayar. Adapun berbuat baik saat membayar hutang itu bisa berarti yaitu dua hal. Yang pertama, membaguskan pembayaran hutangnya. Kita memberikan pembayaran yang lebih baik daripada harta yang dulu kita utang. Misalnya, jika kita dulu berhutang 1 juta, maka saat melunasinya, kita bisa memberinya uang kelebihan 50.000. Ingat, hal ini bukan berarti kita memberi bunga, karena tidak ada perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini, kita hanya ingin berbuat baik kepadanya dengan menyedekahkan uang kelebihan tersebut. Dan jika kita tidak ingin memberi uang kelebihan tersebut, itu juga tidak mengapa. Tentang hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya seseorang lelaki punya hak atas Rasulullah SAW. Lalu ia berkata kasar pada beliau. Para sahabat berniat membayar hak tersebut. Maka beliau bersabda, panggillah ia. Sesungguhnya orang yang memiliki hak itu punya ucapan. Beliau bersabda kepada mereka, belikanlah untuknya unta, kemudian berikanlah padanya. Mereka berkata, kami tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik umurnya daripadanya. Maka beliau bersabda, belilah dan berikanlah ia padanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian atau seutama-utama kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu mendoakan orang yang telah berjasa mengutangi kita. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Yang artinya, semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Sunni. Dalam doa ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan keberkahan kepadanya, yakni kebaikan yang terus berlimpah kepada keluarga dan hartanya. Mengapa keberkahan dalam keluarga dan hartanya? Karena hutang itu berkaitan dengan hal keduniaan, sehingga yang kita minta adalah bertambahnya kebaikan dalam hal dunianya. Keberkahan keluarga berarti kebahagiaan yang ada dalam keluarganya berupa ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan rumah tangga. Sedangkan keberkahan dalam harta berarti bertambahnya nilai atau jumlah harta tersebut dengan disertai kebaikan di dalamnya. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.